Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Good morning. I hope all of you are fine. Oke, anak-anak kelas 8. Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Oke, ada yang tahu materi kita pagi ini? Oke, sebelum kita berangkat lebih jauh tentang diskusi atau penjabaran materi pagi hari ini, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, setelah kalian menyaksikan video, apa yang terlintas di benak kalian? Tadi kan ada berupa notice, berupa warning, berupa caution. Nah, pasti kalian pernah menemuinya, entah itu berupa simbol, ataupun kata-kata, ataupun gabungan dari simbol dan kata-kata. Nah, materi kita kali ini berhubungan dengan yang tadi, yang ada di video, yaitu tentang notice, caution, dan warning. Mari kita perdalam lagi tentang pengertiannya masing-masing dari caution, notice, dan warning. Nah, apa sih notice itu? Notice adalah salah satu jenis teks yang berisikan informasi singkat dan sederhana yang berbentuk tulisan ataupun simbol untuk memberikan instruksi, informasi, atau peringatan kepada publik. Biasanya berbentuk rambu-rambu. Sedangkan bentuk dari notice itu diantaranya adalah warning dan caution. Nah, apa sih warning itu? Warning adalah sebuah teks yang berisi berupa informasi atau peringatan yang ditujukan kepada orang banyak, biasanya berhubungan dengan hal yang berbahaya, atau jika kita menghiraukannya dapat mengakibatkan hal fatal terjadi. Nah, selanjutnya adalah caution. Apa sih caution itu? Nah, teks ini hampir sama dengan warning. Sama-sama memperingatkan sesuatu, tetapi tingkatannya tuh lebih rendah dibandingkan dengan warning. Tidak sefatal warning. Nah, untuk caution, terus notice, dan warning, apa sih tujuannya atau aimnya? Nah, tujuan dari warning itu yang pertama itu untuk memberikan perintah, to instruct people. Juga untuk memberikan informasi, untuk memberikan arah. Misalkan ada suatu tanda yang mengarahkan kepada jalan tertentu, berarti itulah merupakan penunjuk arah. Itu juga untuk meminta orang melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Juga untuk merekomendasikan kepada orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, untuk mengingatkan orang, juga untuk melarang seseorang. Di dalam notice, caution, dan warning biasanya tuh berisi kalimat perintah atau terdapat kalimat perintah di dalam notice, caution, dan warning. Contohnya adalah keep the grass atau pelihara rumput itu, berisi kalimat perintah, atau kita menyebutnya dalam bahasa Inggris itu imperative sentence atau kalimat perintah. Contoh berikutnya adalah please check your bag before you leave this room, yang artinya silahkan cek kembali tas Anda sebelum meninggalkan ruangan ini. Atau contoh lainnya adalah turn off cellular phone atau matikan HP. Yang kedua adalah berisi tentang kalimat larangan. Contohnya adalah don't swim atau dilarang
berenang. Berikutnya, don't smoke, dilarang merokok. Don't disturb, jangan diganggu. Contoh selanjutnya adalah berbentuk rambu-rambu. Misalkan, turn left, belok kiri. Stop, berhenti. Turn right, belok kanan. Nah, dari penjelasan dari beberapa contoh tadi, bisa disimpulkan bahwa notice atau caution itu mempunyai berbagai macam tujuan. Nah, dari pemaparan materi tadi, dapat kita tarik kesimpulan adalah yang pertama, notice. Notice itu memberikan suatu petunjuk atau memberikan suatu arahan. Yang berikutnya adalah caution. Caution itu memberikan peringatan kepada publik untuk tidak melakukan sesuatu atau menghindari sesuatu. Dan warning adalah memberikan peringatan tentang suatu bahaya kepada publik atau juga memberikan arahan. Nah, contoh-contoh dari notice, caution, atau warning adalah sebagai berikut. Keep silent. Nah, keep silent ini sering kita jumpai, biasanya terdapat pada perpustakaan. Ada peringatan tentang tidak boleh berisik. Yang kedua adalah, contoh berikutnya adalah be careful, yang berarti hati-hati. Selanjutnya adalah please keep the window open, biarkan jendelanya terbuka. Terus juga ada lagi staff only, biasanya ini terdapat pada minimarket atau supermarket, yang berarti bahwa yang boleh masuk atau melewati pintu tersebut adalah khusus pegawai. Nah, kita juga menemukan di sekolah kita itu ada teacher room atau ruang guru. Berarti tanda tersebut atau caution, notice, warning itu menyatakan bahwa itu adalah ruang guru, yang berarti jika siswa ingin melakukan atau memasuki ruangan tersebut harus meminta izin dahulu. Nah, sering kita jumpai juga saat kita mengunjungi kebun binatang yang berisikan ada suatu kandang, yang kandang tersebut di dalamnya ada hewan liar atau hewan buas. Biasanya ada peringatan atau warning or caution. Don't feed the animal. Jangan beri makanan kepada binatang tersebut. Nah, ini mengindikasikan bahwa binatang tersebut adalah binatang yang buas, sehingga pihak dari kebun binatang melarang kita dengan memberikan sebuah peringatan bahwa kita tidak boleh memberi makan binatang tersebut. Selanjutnya adalah sering juga kita temui di ruang baca atau perpustakaan. Selain keep silent, juga ada don't be noise atau jangan gaduh. Nah, selanjutnya adalah kita latihan soal. Nah, setelah melihat simbol atau tanda yang terdapat di layar ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan menurut gambar di samping. Oke, yang pertama adalah keep the toilet clean, yang B help repair the toilet, yang C use the toilet on purpose, atau use another toilet. Ya, betul. Jawabannya adalah yang terakhir, use another toilet, karena di situ ada gambar toilet yang sedang dipalang atau ada tulisannya don't use this toilet, it's being repaired. Thank you. Berarti tidak boleh menggunakan toilet ini, harus mencari toilet yang lain karena sedang diperbaiki. Nah, contoh soal yang lainnya adalah seperti gambar ini.
Ini tentang apa kira-kira cautionnya? Yang A adalah telling people to plug in the wire. Yang B, forbidding people to touch the wire. Yang C, explaining why the wire is dangerous. Yang D, telling people how to connect the wire. Kira-kira yang mana coba? Okay, good. The answer is B, forbidding people to touch the wire, because ada electricity-nya di wire tersebut. Oke anak-anak, sekian dari pelajaran kali ini tentang notice, caution, dan warning. Oke, saya harap kalian dapat memetik pelajaran atau menyerap pelajaran dengan baik, dan silahkan berkomentar di komentar dan sebutkan nama kelas, nomor absen untuk memberikan rangkuman tentang pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.